Halo Sobat Ngotak, kali ini kita kembali membahas soal yang sedang viral di X atau Twitter yang katanya berhubungan dengan soal asli UTBK tahun ini, yaitu tahun 2026. Nah, sekarang kita dapat salah satu soal yang katanya itu muncul di persamaan kuantitatif. Nah, kali ini kita dapat salah satu soal yang katanya itu muncul di pengetahuan kuantitatif atau PK, yang kalau kita lihat itu tipikalnya adalah membandingkan nilai P dan Q gitu teman-teman ya. Yuk sama-sama kita coba buat latihan. Katanya begini, sistem persamaan linear D, E, dan F yang diberikan dalam 3 buah persamaan ini ya, yang mengandung variabel D, E, serta F. Ini kita anggap persamaan satu, ini yang kedua, yang ini yang ketiga gitu ya. Nah, mempunyai solusi D sama dengan X, E sama dengan Y, dan F sama dengan Z. Nah, berarti ini menyatakan bahwa kalau ada variabel D itu sama dengan X, E sama dengan Y, yang F sama dengan Z. Nanti kita tinggal ganti aja gitu ya. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, di sini diberikan bahwa nilai P itu adalah Z kuadrat kurangkan dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sementara nilai Q itu adalah 17. Berarti kita harus dapat dulu nih hasil operasi ini ya teman-teman. Nah, berarti kan secara normalnya kita harus cari masing-masing tuh. Cari X dulu, cari Y, kemudian cari Z. Kita coba hitung dengan operasi hitung ini. Nanti berapa nilainya baru kita bandingkan dengan si Q yang 17 ini. Oke, pertama-tama kita rubah dulu masing-masing variabel dari persamaan ini yang semula DEF menjadi persamaan yang menggunakan variabel X, Y, Z gitu ya teman-teman ya. Berarti ada 4X tambah dengan 10Y kurangkan dengan Z sama dengan min 12. Kemudian ada 2X ditambah dengan 5Y sama dengan negatif 4. 2X tambahkan dengan 5Y tambahkan dengan 2Z akan sama dengan 4. Nah, ini tinggal kita lakukan operasi hitung eliminasi. Kalau dari 3 buah persamaan ini, yang paling mudah kita eliminasi itu adalah persamaan 2 dan 3. Kenapa ya? Karena koefisien untuk variabel X dan Y nya itu udah sama, jadi bisa langsung kita eliminasi. Kita eliminasi dulu, eliminasi 2 dan 3. Nah, cuman karena persamaan 3 lebih panjang, jadi persamaan 3 aja kita taruh di atas ya. 3 dan 2 aja berarti nulisnya gitu. Eliminasi persamaan 3 dan 2 berarti kita punya 2X tambah dengan 5Y tambahkan dengan 2Z sama dengan positif 4. 2X tambah dengan 5Y sama dengan min 4. Tinggal kita kurangkan supaya variabel X dan Y nya hilang. Maka kita peroleh nilai dari 2Z itu sama dengan 4 kurangkan min 4 jadi 8. Berarti Z nya sama dengan 4. Oke. Kita dapat nilai Z nya sama dengan 4 nih teman-teman. Nah, berikutnya tinggal kita carikan variabel X dan variabel Y. Nah, coba teman-teman perhatikan. Untuk mencari variabel X dan Y berarti kita cuma punya pilihan menggabungkan atau menghubungkan dua buah persamaan, yaitu persamaan 1 dengan 2 atau persamaan 1 dengan 3. Nah, cuman persamaan 1 dengan persamaan 2 atau 1 dengan 3 itu saling kelipatan. Jadi kalau dia saling berkelipatan, jadi ketika teman-teman mengeliminasi pasti nanti nilai X dan Y nya itu bakalan tetap hilang. Jadi dia bakalan tetap hilang nanti. Coba kita cek gitu ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2 deh kita ambil ya. 1 dan 2. Nah, kalau kita eliminasi, kita kan punya 4X tambah 10Y kurangkan Z sama dengan min 12. Kemudian ada 2X plus 5Y sama dengan min 4. Nah, kalau kita mau eliminasi berarti kan kita harus hilangkan salah satu dulu tuh, antara X atau Y. Nanti untuk Z nya tinggal kita substitusi dengan 4. Nah, cuman kalau kita lakukan eliminasi, misalkan kita mau menghilangkan X nih, berarti persamaan yang bawah ini harus kita kalikan dengan 2. Kalau kita kalikan dengan 2, yang atas kalikan dengan 1, maka nanti akan jadi 4X tambah 10Y kurangkan dengan Z sama dengan min 12. Nah, yang bawah itu akan berubah menjadi 4X tambah 10Y sama dengan min 8. Jadi ketika teman-teman eliminasi, X dan Y nya itu bakalan hilang lagi. Jadi yang muncul itu cuma variabel Z nya aja gitu ya. Jadi nggak akan pernah muncul tuh si X sama Y nya. Jadi kita nggak bisa nyari tuh X sama Y nya itu berapa. Karena persamaan 1 dengan persamaan 3 itu saling kelipatan.
Kemudian persamaan 1 dengan persamaan 2 juga saling berkelipatan. Jadi gak bakalan bisa dapat tuh kita nilai X dan Y dengan mengeliminasi beberapa kemungkinan persamaan tersebut. Nah, terus caranya gimana Kak buat ngitungnya? Tapi ini tetap bisa dihitung ya. Jadi kita lihat aja dari pertanyaan persamaannya ini. Yuk, kita lihat. Jadi yang ditanya itu nilai P itu diperoleh dari Z kuadrat dikurang dengan X kuadrat tambah dengan Y kuadrat gitu ya. Z kuadrat tadi kita dapat nilainya adalah 4 kuadrat kurangkan dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti sama dengan 16 kurangkan dengan hasil dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi kalau kita perhatikan nilai si P ini itu tergantung dari hasil penjumlahan X kuadrat dengan Y kuadrat. Terus nanti dikurangkan dengan 16 gitu ya teman-teman. Nah, karena kita nggak tahu nilai X sama Y-nya berapa, jadi kita nggak bisa dapat angka pastinya berapa dari hasil hitungan ini. Cuman kita bisa dapat perkiraannya. Nah, kenapa bisa diperkirakan? Karena kalau teman-teman lihat, ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat itu pasti nilainya positif karena dia bilangan kuadrat. Y kuadrat itu juga pasti nilainya positif karena dia bilangan kuadrat juga. Ketika dijumlahkan, ini nanti akan jadi suatu bilangan positif. Jadi nanti ketika kita ngitung 16 dikurangkan dengan suatu bilangan positif, itu nanti hasilnya pasti kurang dari 16. Berapapun kemungkinan ini. Ya. Berapapun kemungkinan X kuadrat tambah Y kuadrat itu ketika dikurangkan dengan 16, pasti nanti hasil si P-nya itu jadi lebih kecil daripada 16. Maka kita peroleh bahwa nilai P-nya itu kurang dari 16 selalu, gitu ya. Nilai P-nya itu pasti kurang dari 16. Sementara Q yang mau dibandingkan itu adalah si 17, gitu ya. P-nya selalu kurang dari 16, Q-nya nilai sama dengan 17. Nah, kalau kita bandingkan ya berarti nilai P itu akan selalu lebih kecil daripada nilai Q, gitu ya. Nah, jadi jawaban ini masih tetap bisa dihitung dengan cara kita logikakan, gitu ya teman-teman. Sehingga jawaban akhir untuk soal ini adalah P kurang dari Q. Jadi nilai P kurang dari Q, gitu. Oke, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.